وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya berkaitan dengan kejadian-kejadian besar penghujung datangnya hari kiamat. Telah kita sebutkan sedikit pembahasan tentang Ibnu Sayyad, kemudian kita masuk ke Al-Jassasah. Kesempatan kita kali ini pembahasan tentang Dajjal. Nanti insya Allah tanda-tanda keluarnya Dajjal termasuk yang disebutkan dalam hadis Jassasah akan kita bahas. Pembahasan pertama tentang Dajjal ini kita akan membahas tentang fitnah. Fitnah Dajjal itu adalah fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Fitnah yang paling besar akan menimpa manusia sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, itu fitnahnya Dajjal. Oleh karena itu para nabi dan rasul sejak zaman dahulu mereka terus memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal, terus memperingatkan umatnya. Walaupun nabi-nabi itu terdahulu itu tidak rinci. Nanti akan kita sebutkan hadis Rasulullah SAW itu merinci tentang Dajjal yang tidak dirinci oleh nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Karena nabi sebelumnya itu mereka tidak mendapatkan fitnah itu, sehingga mereka hanya memperingatkan umatnya Dajjal itu fitnah terbesar. Tetapi sifatnya Dajjal kayak apa, keluarnya tanda-tandanya bagaimana, itu tidak disebutkan nabi-nabi terdahulu. Tetapi yang merinci itu Rasulullah SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim hadis ini, radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Imran bin Husain, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal. Tidak ada antara penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat sebuah perkara, sebuah kejadian, sebuah fitnah yang paling besar melebihi Dajjal. Nah, dalam hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang paling besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Ada hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini menjelaskan bahwa semua nabi itu memperingatkan umatnya dari Dajjal karena saking besarnya fitnahnya itu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di hadapan manusia khutbah, fa'athna 'alallahi bima huwa ahluhu. Kemudian Rasulullah itu memuji Allah dengan pujian-pujian bagi Allah Ta'ala. Tsumma dzakara Dajjal. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal. Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inni la ungdhirukumuhu. Sesungguhnya saya memperingatkan kalian darinya, yaitu dari Dajjal.
Wa ma min nabiyyin illa qad andarahu qaumahu. Dan tidak ada seorang nabi kecuali pasti telah memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Tetapi nabi-nabi terdahulu itu tidak memperinci, dan yang memperinci itu secara detail itu Rasulullah SAW. Nah, berarti semua nabi itu, mereka itu telah memperingatkan tentang bahaya fitnah Dajjal kepada umatnya. Walaupun umat mereka itu nggak mungkin mendapatkan, karena yang mendapatkan Dajjal itu umatnya Nabi Muhammad SAW, karena akhir zaman keluarnya itu. Tetapi karena besarnya fitnah ini, maka semua nabi dan rasul itu memperingatkan umatnya dari bahaya fitnah Dajjal. Intinya kalau kita perhatikan di sini, berarti Dajjal itu adalah fitnah yang paling besar. Nah, sekarang kita bahas di sini. Tadi kita sebutkan bahwa Dajjal itu fitnah yang paling besar, dan bagaimana fitnahnya Dajjal nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas. Bagaimana mengerikannya fitnah Dajjal. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal itu mengerikan, sehingga para nabi dan rasul itu memperingatkan. Akan tapi ada sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW itu tidak takut Dajjal itu menimpa kepada umatnya. Yang ditakutkan sama Rasulullah SAW itu pemimpin yang menyesatkan, bukan Dajjal. Jadi Rasulullah SAW itu dalam beberapa riwayat ada sebuah hadis Rasulullah SAW itu malah tidak menakutkan fitnah Dajjal menimpa umatnya. Seakan-akan meremehkan, yaitu seakan-akan berarti fitnah Dajjal itu nggak lebih parah daripada fitnahnya para penguasa, para pemimpin, para ulama yang menyesatkan. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalannya Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah ini hadisnya dhaif karena dia itu hafalannya itu kacau ketika sudah tua. Dari Abdullah bin Hubairah an Abdullah bin Hubairah berkata, akhbarani Abu Tamim al-Jaishani qala akhbarani Abu Dzar. Abu Tamim al-Jaishani beliau mengatakan telah mengabarkan kepada saya Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika saya itu berjalan bersama Rasulullah SAW. Faqala, kemudian beliau mengatakan, la ghairud dajjali akhwafuni ala ummati. Qalaha thalathan. Rasulullah mengatakan, bukan Dajjal yang aku takutkan, yang paling aku takutkan kepada aku menimpa umatku. Yang paling aku takutkan menimpa umatku. Ya, terus Rasulullah mengatakan bukan fitnah Dajjal yang paling aku takutkan menimpa umatku. Qalaha thalathan. Sampai Rasulullah itu mengatakan 3 kali, la ghairud dajjali akhwafuni ala ummati. Bukan Dajjal yang paling aku takutkan menimpa umatku. Rasulullah mengatakan 3 kali. Qala qultu ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairud dajjal akhwafuka ala ummatika? Wahai Rasulullah, kata Abu Dzar, saya bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bukan Dajjal yang paling kau takutkan menimpa umat engkau, terus siapa lagi? Yaitu fitnah apa lagi itu? Fitnah yang lebih engkau takutkan menimpa umat engkau itu siapa itu? Melebihi fitnahnya Dajjal. Maka Rasulullah SAW mengatakan a'immatun mudillin. Yang paling saya takutkan itu adalah a'immah, para pemimpin, para ulama, para penguasa, mudillin yang menyesatkan manusia. Tapi hadis ini, kita bicarakan hadis ini itu dhaif. Kenapa? Karena ada Ibnu Lahiyah. Tetapi dhaifnya Abu Lahiyah itu tidak terlalu parah. Dhaifnya itu dhafun munjabir. Dhaf munjabir. Ali, dhaf munjabir itu apa? Hah? Anda belajar hadis kan? Muhaimin. Dhaif kan ada 2. Yang dhaif yang parah, ghairu munjabir, ada yang dhaaf munjabir.
Nah, dhaif ghairu munjabir itu apa itu? Jadi hadis yang lemah itu ada dua. Lemah yang dia itu syadidud dhaif, parah sekali. Lemahnya itu parah. Itu kalau syadidud dhaif ghairu munjabir. Yaitu apa? Banyaknya jalan malah menambah dhaifnya hadis itu. Enggak akan menaikkan derajatnya walaupun jalannya banyak. Tapi kalau dhaif munjabir itu lemahnya itu ringan. Semakin banyak riwayat yang lain, kalau ada banyak riwayat yang serupa dhaif, tapi tidak terlalu parah itu, maka terangkat hadisnya menjadi hadis apa? Hasan li ghairihi. Terkadang bisa menjadi sahih li ghairihi juga. Jadi hadisnya itu walaupun secara sanadnya itu dhaif, tetapi dia itu yartaqi. Hadisnya itu bisa naik ke derajat diterima hadisnya itu. Kenapa? Karena dhaifnya itu tidak parah. Kenapa? Karena banyak riwayat yang menjelaskan tentang yang menguatkan, syawahidnya itu banyak. Contohnya misalkan syawahidnya hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Thauban radhiyallahu anhu secara marfu'. Kalau ada hadis misalkan an Thauban radhiyallahu anhu marfu'an itu berarti apa? Contohnya misalkan an Thauban radhiyallahu anhu marfu'an qala innama akhwafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Dari Thauban marfu berkata, marfu berarti apa marfu? Marfu yaitu yantahi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirafa'kan sampai ke Rasulullah. Dari Thauban radhiyallahu anhu marfu'an, ada dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Thauban radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu sampai ke Rasulullah SAW berkata, innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Sesungguhnya aku takut menimpa umatku itu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan ada sini disebutkan oleh Syalbani. Jadi itu penguat. Demikian juga dari riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Bukan dajjal yang aku takutkan menimpa kalian, yaitu saya tidak takut dajjal itu menimpa kalian itu. Iyakhruj wa ana fikum. Jika seandainya dajjal itu keluar dan saya itu ada bersama kalian, fa ana hajijuhu dunakum. Saya yang akan melawan dajjal, bukan kalian. Wa iyakhruj walastu fikum. Tetapi kalau dajjal itu keluar dan saya nggak ada, yaitu saya nggak bersama kalian, saya sudah meninggal dunia, famru'un hajiju nafsihi. Maka setiap orang itu hendaknya membela diri masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Dan Allah khalifati, sebagai tempat bergantung, yaitu Allah yang akan saya uruskan kepada umatku atas setiap orang muslim, yaitu saya serahkan urusan orang muslim itu semuanya kepada Allah Ta'ala. Yaitu dalam hadis ini, kalau kita bicara semua riwayat ini, jelas sekali berarti Rasulullah SAW itu tidak takut dajjal, fitnah dajjal menimpa umatnya. Yang paling Rasulullah takutkan itu malah para pemimpin yang menyesatkan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan berarti sampai Rasulullah tadi mengatakan itu, ghairud dajjal akhwafuni alaikum, bukan dajjal yang aku takutkan menimpa kalian. Kenapa? Kalau dajjal itu ada sekarang ini, saya akan melawan. Tetapi kalau seandainya nanti dajjal itu keluar dan saya sudah nggak ada, maka nggak ada yang melawan dajjal itu, kecuali nanti Nabi Isa kan, kecuali Nabi yang bisa mengalahkan itu. Maka kalau seandainya keluar dajjal dan saya sudah nggak ada, maka setiap orang itu hendaknya menyelamatkan diri masing-masing. Berarti kalau kita perhatikan di sini berarti menunjukkan bahwa fitnah dajjal itu Rasulullah tidak menakutkan menimpa kepada umatnya. Tetapi yang perlu takutkan itu adalah pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan itu dinamakan juga dengan dajjal juga itu mereka itu. Tetapi mereka itu dajjal asghar, dajjal kecil. Sehingga Rasulullah SAW itu malah takut
Dajjal kecil menimpa umatnya daripada Dajjal yang besar. Nah, sekarang kita akan bicarakan pertemuan kita kali ini. Terus bagaimana kita menggabungkan riwayat itu? Tadi kita sebutkan di awal-awal bahwa fitnah yang paling besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat itu Dajjal. Sampai saking besarnya fitnah ini sampai semua Nabi itu memperingatkan. Tapi kalau kita membaca riwayat yang kedua, seakan-akan fitnah Dajjal itu nggak terlalu parah. Tapi yang paling parah itu malah pemimpin yang menyesatkan. Nah, terus bagaimana kita menggabungkan masalah seperti itu bagaimana? Maka banyak para ulama yang mengatakan, kenapa Rasulullah SAW itu lebih menakutkan pemimpin yang menyesatkan daripada Dajjal? Karena Dajjal itu tidak akan menimpa para sahabat. Dajjal itu nggak akan menimpa para sahabat. Nah, Dajjal itu kan di akhir zaman, sehingga yang menimpa itu cuma di akhir zaman. Maksudnya itu Rasulullah SAW itu khitabnya kepada para sahabat. Ummati, walaupun itu adalah umatnya Rasulullah SAW, tetapi jelas tadi kita riwayat yang selanjutnya tadi yang terakhir dari Muslim itu jelas sekali yang dimaksudkan dengan umatnya itu adalah alaikum, kum. Nah, kum itu kalian, khitabnya itu sahabat. Yaitu kalau sahabat, orang yang tidak mendapatkan zaman Dajjal, maka fitnah yang paling besar itu adalah para pemimpin. Pemimpin a'immatul mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Sedangkan Dajjal ketika keluar, Dajjal keluar itu cuma sebentar gitu. Dajjal itu sebentar, sehingga Dajjal itu nggak menimpa semua umatnya Rasulullah. Sedangkan para pemimpin yang sesat itu menimpa semua umatnya Rasulullah SAW. Gimana, paham? Tergambar ya? Maksudnya itu, jadi kenapa Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, bukan Dajjal yang saya takutkan menimpa umatku. Kenapa? Karena sedikit dari umatnya yang tertimpa fitnah Dajjal, tidak semuanya. Dajjal cuma 40 hari saja keluar itu. Memberikan fitnah cuma 40 hari. Oleh itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan mayoritas umat Islam tidak terkena fitnah Dajjal. Walaupun siapa yang mendapatkan fitnah Dajjal mengerikan. Kalau dilihat dari fitnahnya, Dajjal itu yang paling parah. Fitnahnya itu paling parah. Tapi kalau dilihat dari orang yang terkena fitnah, maka orang yang terkena fitnahnya Dajjal itu sedikit. Berbeda dengan fitnahnya para penyesat. Para penyesat manusia itu hampir semuanya ada. Bahkan di akhir zaman sahabat pun sudah mulai ada itu. A'immatul mudillin, para ulama, para penguasa yang menyesatkan itu ada. Para sahabat pun merasakan itu. Jadi itu sejak zaman sahabat pun ada gitu. Apalagi zaman sekarang itu pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, ulil amri yang menyesatkan itu luar biasa banyaknya itu. Dan itu yang paling banyak menyesatkan umat Islam. Oleh karena itu, jika dilihat dari min nahiyatil fitnah, kalau dilihat dari fitnahnya, memang fitnah Dajjal itu paling besar. Gak ada yang melebihi fitnahnya Dajjal. Tapi kalau dilihat dari orang yang terkena fitnah Dajjal, yang terkena fitnah Dajjal itu sedikit, nggak banyak. Coba kalau kita lihat sejak zaman Rasulullah sampai sekarang sudah berapa tahun itu? 1400? Hah? 41, sudah 1441. Sampai sekarang Dajjal pun belum keluar. Berarti apa? Sejak zaman Rasulullah sampai kita ini belum ada orang yang terkena fitnah Dajjal. Nanti Dajjal keluar cuma sebentar gitu. Berarti apa? Berarti kalau kita lihat dari orang yang terkena fitnah, jelas orang yang terkena fitnahnya Dajjal itu sedikit. Sehingga Rasul tidak terlalu menakutkan. Kenapa? Karena fitnah Dajjal itu kurun waktunya cuma sebentar. Walaupun kekuatan fitnahnya itu dahsyat, tapi kurunnya sebentar. Lah yang diinginkan sama Rasulullah itu umat yang terkena fitnah itu. Umat yang terkena fitnah itu Rasulullah tidak menakutkan Dajjal menimpa umatku. Kenapa? Karena umat yang terkena fitnah itu dari umat Islam itu nggak banyak, tidak banyak itu. Tetapi yang paling ditakutkan itu adalah a'immatul mudillin, a'immatul mudillin, para penyesat, orang-orang yang menyesatkan dari jalan yang benar. Itu yang paling ditakutkan sama Rasulullah SAW. Kenapa?
karena itu yang paling banyak menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Oleh karena itu kata Imam Al-Munawi, Al-Imam Munawi, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau menyebutkan perkataan Abdul Baqa, maknahu anni akhafu ala ummati min ghairi dajjal akthar min khufi minhu. Saya takut menimpa umatku selain dajjal itu ada yang lebih menakutkan daripada dajjal. Waqala Ibnu Arabi, Ibnu Arabi mengatakan hadza la yunafi khabar la fitnah aqdami min fitnatid dajjal. Nah, beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Arabi, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis la fitnata a'dham min fitnatid dajjal, tidak ada fitnah yang lebih parah daripada fitnahnya dajjal. Dua hadis itu enggak kontradiksi. Dua hadis itu enggak kontradiksi. Yang pertama, Rasulullah mengatakan saya itu enggak menakutkan umatku, fitnah dajjal itu menimpa umatku. Yang kedua, Rasulullah mengatakan tidak ada fitnah paling besar kecuali fitnahnya dajjal. Kata Imam Ibnu Arabi, itu tidak kontradiksi dua hadis itu. Innama qalahu li ashabihi. Dia mengatakan karena Rasulullah SAW itu mengatakan ini kepada para sahabatnya. La ghairu dajjal akhwafu alaikum. Bukan dajjal yang saya takutkan menimpa kalian. Kalian itu kan khitabnya kepada sahabat. Nah, berarti innama qalahu li ashabihi. Rasulullah SAW itu mengatakan kepada para sahabat, li'anna alladhi khafahu alaihim aqrab ilaihi minad dajjal. Karena apa yang disebutkan sama Rasulullah kepada para sahabat itu, mereka itu akan merasakan. Sahabat itu akan merasakan itu. Para pemimpin-pemimpin yang zalim itu akan merasakan mereka itu. Tetapi kalau fitnahnya yang akan datang yaitu dajjal, mereka tidak mendapatkan. Walau kana asyad. Walaupun memang fitnahnya dajjal itu lebih parah daripada pemimpin yang sesat menyesatkan itu, tetapi para sahabat tidak mendapatkan fitnahnya dajjal. Nah, jadi ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dan yang dimaksud dengan a'immatul mudillin, kita bahas sedikit masalah ini. A'immatul mudillin, Rasulullah mengatakan tadi, yang paling saya takutkan menimpa kalian itu adalah a'immah. A'immah itu pemimpin, pemuka. Dan pemimpin manusia yang jadi rujukan manusia itu. Dan yang menjadi rujukan manusia itu ada tiga. Rujukan manusia itu ada tiga. Jika ini sesat, maka nanti akan menyesatkan banyak orang. Maka yang dinamakan dengan a'immatul mudillin, yaitu orang-orang yang menyesatkan para pengikutnya. Nah, siapa itu orang yang diikuti itu? Orang yang diikuti itu ada tiga. Yang pertama, al-hukam, para penguasa. Mereka punya pengikut banyak sekali, masyarakat semuanya itu penguasa itu. Pemimpinnya kan penguasa itu. Yaitu siapa itu? Tiga itu. Yang pertama, al-hukamul fasadah, para penguasa yang rusak. Kemudian al-ulama'ul fajarah. Yang kedua, para ulama, orang-orang yang berfatwa tapi fajir, fatwanya sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian al-ubadul jahalah. Yang ketiga, ahli ibadah tapi bodoh. Nah, jadi tiga ini. Kalau ini sudah rusak, maka manusia rusak semuanya itu. Kalau tiga ini rusak semuanya. Kenapa? Karena tiga ini panutan. Orang-orang masyarakat biasa itu akan mengikuti tiga orang ini. Yang pertama siapa itu? Al-hukamul fasadah, para pemimpin yang dia itu fasid itu, rusak, zalim. Maka dia nanti akan menghalalkan apa yang Allah haramkan, membuat undang-undang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, sehingga masyarakat semuanya ikut rusak itu. Atau yang kedua, al-ulama'ul fajarah, ulama-ulama yang fajir. Ulama rujukan manusia dalam agama tapi fajir dia itu, yaitu menghalalkan semua cara, fatwanya mengikuti hawa nafsu. Wal ubadul jahalah, ahli ibadah, rajin ke masjid, jangan terjadi imam, terjadi panutan masyarakat, tetapi bodoh, nggak tahu agama, tidak tahu agama, sehingga ibadahnya pun ibadah bukan karena ilmu, ibadahnya itu karena perkara baru dalam agama, bid'ah-bid'ah bermunculan setelah itu. Maka ini semua ini yang merusak itu. Kalau ini sudah rusak, hancur.
Oleh itu rusaknya orang-orang ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu, yang merusak itu bukan orang awamnya. Yang merusak itu siapa? Ulamanya gitu. Ketika ulamanya sudah rusak, orang ulamanya itu sudah pengekor hawa nafsu, sudah parah wis. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 itu mengingatkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wa ruhban, banyak dari para pendeta dan para rohib. Ahbar itu Yahudi, ruhban itu orang Kristen. La yakuluna amwalan nasi bil batil, mereka itu makan harta orang dengan batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka itu telah menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Oleh itu apa? Rusaknya, kata para ulama itu, rusaknya orang-orang ahlul kitab itu dari segi ulamanya mereka. Jadi memang yang rusak itu agama mereka itu, ulamanya mereka itu. Maka ketika sudah rusak, ulamanya dan ahli ibadahnya rusak, maka rusak semuanya itu. Oleh itu Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan bagus sekali, kanu yaqulun, dahulu ulama-ulama salaf itu mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud, siapa yang rusak dari ulama kita. Kalau seandainya ada orang yang rusak, tapi ulama kita itu, ada ulama muslim rusak, ulamanya itu yang rusak itu, maka berarti mirip dengan orang Yahudi, mirip dengan orang Yahudi, karena yang rusak Yahudi itu ulamanya. Wa man fasada min ubadina, dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, ada orang rajin ke masjid, rajin ibadah, di masyarakat terkenal dengan orang paling soleh, tapi rusak. Fafihi syabahun minan nasara, maka dia itu mirip dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, karena yang rusak Kristen itu orang-orang ahli ibadahnya, orang-orang ahli ibadahnya. Wa qala ghairu wahidin minas salaf, oleh karena itu banyak ulama salaf itu mengatakan, kata Sufyan bin Uyainah, ihdharu fitnatal alimil fajir wal abidil jahil, maka wahai manusia, hati-hatilah kalian, itu kata beliau, hati-hatilah kalian dari fitnahnya ulama yang fajir, wal abidil jahil, dan ahli ibadah yang bodoh. Jadi kalian harus hati-hati dari fitnah dua orang itu. Hati-hati dari fitnahnya dua orang. Yang pertama ulama tapi fajir dia itu, yaitu ulama yang berbuat dosa dan maksiat, ulama fajir. Kemudian yang kedua abidil jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Setelah itu beliau mengatakan, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun, karena fitnah kedua orang ini, ulama tapi fajir, rusak, ahli ibadah tapi bodoh, kata beliau, ini fitnah menimpa ke semua manusia. Jika dua orang itu sudah rusak, semuanya rusak itu. Kalau sudah dua orang ini rusak, semuanya rusak. Oleh itu yang banyak merusak manusia itu dua orang ini. Orang-orang awam itu kan mereka pasti, siapa yang mereka ikuti? Yang mereka itu kan ulamanya. Kalau yang dijadikan ulama itu orang-orang bodoh, rusak istilah itu, apalagi berfatwa. Demikian juga yang diikuti sama masyarakat kita itu siapa? Orang yang paling soleh di masyarakat itu. Siapa yang paling soleh, paling rajin ke masjid, tapi bodoh, nggak punya ilmu agama itu. Bahkan ibadahnya itu dengan cara bid'ah, perkara baru itu. Akhirnya apa? Manusia ikut akan mereka itu. Dan manusia ikut dengan ulama, ikut dengan ahli ibadah, itu lebih kuat daripada mereka itu mengikuti para pemimpin, para penguasa. Karena mereka mengikuti masyarakat itu, mengikuti penguasa itu karena takut dengan peraturan. Tetapi kalau mereka itu mengikuti ulama dan mengikuti ahli ibadah, itu karena keyakinan. Itu karena keyakinan, dan mereka siap mati membela ulama mereka itu. Nah, jadi bahaya sekali. Syekhul Islam juga beliau mengatakan, ketika menyebutkan tadi hadis tadi, beliau mengatakan, fal a'immatul mudillun humul umara, para pemimpin yang merusak itu, yang menyesatkan itu adalah para penguasa. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti para a'immatul mudillin, siapa mereka? Tiga. A'immatul mudillin itu tiga. Yang pertama para penguasa yang zalim, kemudian para ulama yang rusak, kemudian para ahli ibadah yang bodoh.
Syekh Utsaimin mengatakan, bagus juga sahabat Syekh Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis tadi, al-a'immatul mudillin, para pemimpin yang menyesatkan itu a'immatus syarr, yaitu para pemimpin kejelekan. Wasadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar sekali apa yang disampaikan sama Rasulullah bahwa fitnahnya mereka itu dahsyat sekali, itu melebihi fitnah Dajjal. Kenapa? Karena kita nggak mendapatkan fitnah Dajjal itu, tetapi fitnahnya para pemimpin yang menyesatkan itu, masya Allah, sama sekarang itu. Inna a'dhama ma yakhafu 'alal ummati al-a'immatul mudillin. Benar sekali ketika Rasulullah mengatakan yang paling saya takutkan itu para pemimpin yang menyesatkan. Karu asail Jahmiyah, seperti siapa? Ulamanya Jahmiyah yang telah merusak akidah kaum muslimin, ajaran-ajaran itu Jahmiyah itu. Wal Mu'tazilah, demikian juga Mu'tazilah, demikian juga Sufiyah, demikian juga Asy'ariyah, demikian juga macam-macam itu banyak bermunculan itu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya umat Islam itu bercerai-berai. Wa ghairihim alladzina tafarraqatul ummatu bisababihim, dengan perpecahan akidah mereka itu akhirnya umat Islam itu bercerai-berai. Syiah muncul, Khawarij, kemudian setelah itu lanjut lagi Mu'tazilah, setelah itu Jahmiyah, setelah itu Sufiyah, setelah itu Asy'ariyah, terus bermunculan itu. Wal muradu biqoulihi, oleh karena itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'immatul mudillin alladzina yaqudun nasa bismi syarr, orang-orang yang mereka ini atas nama negara. Kalau negara itu pasti pemerintah itu bikin undang-undang, masyarakat harus taat sama undang-undang negara. Tetapi parahnya itu yang mengarahkan itu para ulama. Ulama itu yang mengarahkan manusia atas nama agama, tetapi rupanya mereka itu menyeret manusia kepada neraka jahanam. Walladzina ya'khuduna an-nasa bil qahri wasultan, demikian juga termasuk a'immatul mudillin itu orang yang memaksa manusia dengan kekuatan. Fayashmulul hukam al-fasidin wal ulama al-mudillin, berarti a'immatul mudillin itu mencakup para penguasa yang rusak atau para ulama yang menyesatkan. Tetapi yang paling parah itu ulamanya. Alladzina yad'una annama hum alaihi syar'ullah, apalagi kalau sampai mereka itu mengarahkan manusia dengan membawa embel-embel agama. Ini itu agama Allah, itu bid'ah, dan itu yang paling parah itu. Wahum asyaddun nasi adawatan lahu, padahal dia itu adalah orang yang paling keras musuhnya kepada agama Islam. Nah, jadi intinya fitnahnya tiga golongan ini itu fitnah yang paling parah. Oleh itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok yang benar, kelompok yang tegak di atas kebenaran itu tetap tegar untuk menghilangkan dalam agama kita itu fitnah-fitnah. Dan satu kelompok ini akan terus ada sampai hari kiamat. Satu kelompok ini, dalam sebuah hadis sahih disebutkan oleh Syalbani dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Azhari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu agama ini, agama yang benar. Siapa yang akan membawa itu? Yang akan membawa itu adalah setiap generasi itu orang yang paling adil mereka, orang yang paling terpercaya ilmunya itu. Jadi akan membawa agama Islam ini, menjaga kemuliaan Islam itu siapa? Orang yang paling adil. Terus apa tugasnya mereka itu? Yanfuna anhu tahrifal ghalim. Tugas mereka itu tiga. Jadi orang-orang yang paling adil dalam ilmu agama itu tugas mereka tiga. Yanfuna anhu tahrifal ghalim. Mereka itu akan menghilangkan di dalam agama ini tahrifal ghalil, tafsirnya orang-orang yang hulu. Orang-orang yang beragama itu hulu, Khawarij, Syiah itu hulu sekali itu mereka itu. Wantihamal mubtilin, dan metode agamanya orang-orang batil. Orang-orang yang dia itu kalau tadi hulu terlalu berlebihan, kalau ini terlalu meremehkan. Wa ta'wilal jahilin, dan tafsirnya orang-orang bodoh sehingga merusak agama. Oleh karena itu ulama-ulama rujukan agama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
mereka itu akan menyelamatkan agama ini dari semua yang merusak agama, dari semua fitnah. Fitnahnya siapa? 3. Fitnahnya 3, yaitu fitnah orang yang hulu dalam beragama, fitnah orang yang meremehkan agama, dan fitnahnya dari tafsiran orang-orang bodoh. Begitu Imam Ahmad itu di dalam kitab beliau Muqaddimah itu bagus sekali. Di dalam Muqaddimahnya itu beliau mengatakan ketika menyebutkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ini, maka beliau mengatakan yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka akan menghidupkan dengan Al-Quran orang-orang yang sudah mati dengan fitnah, yaitu orang-orang yang hatinya sudah mati dihidupkan kembali oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Al-Quran itu. Wa yubassiruna bihi ahlal ama, dan mereka akan menerangi dengan Al-Quran itu orang-orang yang hidup pada kegelapan, gelapnya fitnah. Wa yahduna bihi man dhalla ilal huda, dan mereka akan memberikan petunjuk orang-orang yang menyimpang untuk menuju kepada hidayah. Wa kam min qatilin iblis qad ahyau, berapa banyak orang-orang yang sudah dibunuh, dimatikan sama iblis, dihidupkan sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau, betapa banyak orang-orang yang sudah tersesat diselamatkan, diberikan hidayah sama ulama-ulama Ahlus Sunnah. Begitu, walaupun fitnahnya 3 orang ini terhadap agama Islam itu dahsyat, tetapi Ahlus Sunnah itu masih ada, dan sampai hari kiamat itu kelompok ini masih ada yang terus akan memberikan petunjuk kepada manusia jalan yang benar. Nanti dulu, nanti kita sambung sedikit. Ya, kita sambung sedikit. Tadi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap generasi itu pasti akan ada manusia-manusia pilihan, orang-orang yang paling adil dalam membawa agama Islam, ilmu agama Islam, dan mereka lah nanti orang-orang yang akan membersihkan agama dari semua fitnah. Itu tadi Rasulullah SAW bersabda, yahmilu hadza al-ilma min kulli khalafin udulu, akan membawa ilmu agama ini. Setiap generasi adalah orang yang paling adil di antara mereka, orang yang paling terpercaya. Tugasnya apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, akan menghilangkan dari agama ini setiap tafsiran orang-orang yang hulu. Orang-orang yang hulu dalam beragama, mereka punya pendapat, mereka punya keyakinannya dimasukkan dalam agama dan menganggap itu agama Islam. Khawarij mengkafirkan semua orang, hatta semua penguasa, hatta Ali pun dikafirkan itu. Ali ketika dikafirkan pun karena punya dalil mereka itu. Ketika mengkafirkan Ali itu apa karena mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Mereka punya penafsiran itu. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin yuradu bihi batil, kalimat yang hak, ayatnya benar tapi cara memahaminya batil ini. Sehingga orang hulu atau orang yang meremehkan seperti orang-orang Jabariyah, orang-orang Jabariyah yang mengatakan mereka terlalu hulu dalam masalah takdir, dalam menetapkan takdir, sehingga kita itu kayak wayang, kita itu Allah yang menggerakkan itu. Makanya kalau kita berzina itu, kita itu dipaksa sama Allah Ta'ala itu. Apalagi sambil mengatakan apa? Imannya pelacur dengan imannya malaikat Jibril itu sama. Orang Jabariyah itu. Sehingga kata mereka apa? Dosa itu nggak mempengaruhi iman. Orang mau berzina, minum khamr, iman itu tetap mukmin, sempurna imannya itu. Nah itu mereka punya ayat juga itu, penafsiran juga itu mereka itu. Demikian juga orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh dalam beragama, mereka pun juga punya pemahaman juga dalam agama itu. Dan itu apa? Mereka mengatakan tahtal Islam, mengatakan ini agama Islam itu. Ini itu agama Islam itu. Akhirnya apa? Itu harus dibersihkan itu. Fitnah-fitnah seperti ini, racun-racun seperti ini itu harus dibersihkan. Siapa yang bersihkan? Ulamanya. Ulamanya. Maka itu seorang alim, robbani, seorang yang berilmu itu lebih mulia daripada ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Oleh itu Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu fadlul alim al-abid, keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah itu kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti kemuliaan rembulan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada.
Oleh itu ulama itu sebagai pewaris para nabi. Pewarisnya itu siapa? Ulama. Kenapa? Ulama itu akan membersihkan semua kesesatan dalam Islam itu. Kalau ulama sudah pada meninggal dunia, habis Islam itu. Maksudnya habis itu apa? Yang benar itu akan jadi asing. Seperti sekarang ini lah. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Dan nabi itu kalau mereka meninggal dunia, mereka tidak meninggalkan warisan harta, dinar, dirham atau yang lainnya. Kenapa? Semua yang ditinggalkan nabi itu semuanya sedekah. Nahnul anbiya lam nuwarrith, kata Rasulullah. Kami para nabi itu tidak mewariskan. Ma taraknahu sedekah. Yang kami tinggalkan itu semuanya sedekah. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Innama warrathul ilma. Yang mereka wariskan itu ilmu agama. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Maka siapa yang mengambil bagian ilmu ini, mereka telah mengambil bagian warisan nabi terbanyak. Oleh itu, antum itu kalau sekarang diberikan kesempatan untuk belajar, itu warisan Rasulullah terbesar itu. Kenapa? Karena yang akan menjaga murninya Islam itu yang ilmu. Ketika apa? Ketika Islam itu akan asing. Rasulullah mengatakan, bada'al islamu ghoriban. Islam itu akan dimulai dengan yang asing. Wasayaudu kama bada'a ghoriban. Diakhiri pun juga dengan asing. Fatuba lil ghuraba, bahagia orang-orang yang asing. Kalau kita baca ayat ini, hadis ini, Rasulullah mengatakan berarti bahwa Islam itu di akhir zaman itu asing. Tapi ada hadis yang lain, sahih juga hadisnya itu. Di akhir zaman itu Islam itu akan jaya. Bahkan Islam itu tersebar ke penjuru dunia. Sampai Rasulullah mengatakan tidak ada rumah yang terbuat dari batu atau dari tanah atau dari kulit kecuali akan dimasuki Islam. Berarti bahwa Islam itu akan jaya menyebar kemana-mana ini. Nah, sekarang pertanyaan di sini, itu ada dua riwayat seakan-akan kontradiksi. Hadis yang pertama tadi kita sebutkan Islam itu gharib, ghuraba. Islam itu asing. Tapi dalam hadis yang lain, Islam itu jaya di akhir zaman itu. Buahnya Islam itu bukan asing, semua rumah masuk Islam ke dalamnya itu. Nah, pertanyaan terus bagaimana cara menggabungkan? Bagaimana cara menggabungkan? Takir. Ada masanya. Fakih. Hasan. Ilmi. Ali. Muhammad. Habib. Hei, mana Syekh? Hai. Ngomong ah. Islam yang pertama Ahlus Sunnah, masih? Terus yang kedua? Kan ada pertama, terus yang kedua apa? Kan ada hadis yang mengatakan Islam itu badal Islamu ghoriban. Islam itu dimulai dengan yang asing. Tapi ada hadis yang mengatakan Islam itu akan jaya di akhir zaman, bahkan tersebar kemana-mana ini. Tidak ada rumah kecuali dimasuki Islam. Maka kita katakan yang asing itu sunnah, bukan Islam. Yang asing itu sunnah. Orang Muslim banyak sekali di akhir zaman ini, tetapi sunnah pun asing di hadapan mereka. Kenapa kok asing? Karena bid'ah. Yang membuat asingnya sunnah itu bid'ah. Oleh itu sampai ada seorang ulama mengatakan ma waqa'at bid'atun fil ardi, tidak muncul satu bid'ah di muka bumi ini illa rufi'at sunnatun mithluha, kecuali akan diangkat satu sunnah yang serupa. 100 bid'ah muncul, 100 sunnah hilang. 1000 bid'ah muncul, 1000 sunnah hilang. Oleh itu kata para ulama itu antara sunnah dan bid'ah itu kontradiksi. Oleh karena itu Syekhul Islam itu saya mengatakan sebuah istilah bagus sekali gambaran beliau itu di Majmu' Fatawa itu. Rasulullah itu bagikan lentera, lampu. Semakin dekat dengan lentera itu semakin terang, dan semakin jauh semakin redup. Maksudnya apa? Baik berkaitan dengan tempat dan waktu. Tempat semakin jauh dari tempat kenabian, Madinah, pasti bid'ah semakin bermunculan itu. Madinah enggak, kenapa? Karena cahaya sunnah terang benderang di situ. Oleh itu apa? Munculnya bid'ah enggak ada di Madinah. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah, Asy'ariyah, semuanya di luar Madinah. Nggak ada bid'ah yang muncul di Madinah. Kenapa? Madinah itu pusatnya Islam, sunnah. Demikian juga zaman semakin dekat dengan sunnah, semakin terjaga dari bid'ah.
Tapi ketika semakin jauh, semakin cahaya sunnah itu semakin redup. Ketika sudah redup, kegelapan muncul. Maka antara sunnah dan bid'ah itu kontradiksi. Sunnahnya kuat, bid'ah hilang. Sunnahnya redup, bid'ahnya muncul. Itu sudah pasti itu. Oleh itu apa? Sunnah itu kayak lentera. Syekhul Islam itu mengatakan seperti itu, kayak lentera itu. Oleh itu kalau di zaman kita sudah jauh dengan zaman kenabian. Dan tempat kita juga di Indonesia itu jauh dari tempat kenabian, yaitu Medina. Akhirnya apa? Sunnah itu redup. Dan apa yang membuat redup? Yang membuat redup itu bid'ah. Dan siapa yang membuat redup bid'ah itu? Ini a'immatul mudillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Bisa penguasa, bisa ulama, bisa ahli ibadah. Dan itu yang merusak. Sampai akhirnya apa? Islam itu asing. Bukan karena Islam itu gharib, itu maksudnya Islam itu sedikit, bukan. Orang muslim itu banyak sekali itu. Tetapi sunnah itu asing di hadapan mereka. Terkadang kita sama sekarang itu mengamalkan sunnah itu malah dianggap pembawa agama baru. Padahal kita itu mengamalkan sunnah itu. Ya, sampai ini aja cerita, apalagi kalau dakwah-dakwah di awal-awal dulu, di era-era pertama itu dakwah itu mengerikan, susahnya luar biasa. Orang mengamalkan sunnah itu membawa ajaran baru dalam agama itu. Kenapa? Karena awamnya mereka dari sunnah itu. Di Salatiga itu, Rois. Nah, Anda mungkin pernah dengar cerita itu, si Nasrullah. Nah, jadi ada di sana itu di kampung itu, gara-gara kenal sunnah itu, sunnah seperti kita ini. Setelah itu apa rupanya? Dihajar di masjid. Nah, kelihatannya bapak antum termasuk yang itu juga itu. Ya udah eso. Gak pernah cerita bapak antum. Berarti ini waktu saya masih STM itu. Saya masih STM itu, masih awal-awal ngaji, semangatnya luar biasa itu kita ini. Ada satu kampung sekali itu. Alhamdulillah remaja masjid itu pada kenal sunnah itu. Setelah itu ya biasalah amal sunnah, mulai jenggot, ya kan. Setelah itu mulailah itu. Tapi ya biasa, terkadang kan awal-awal ngaji itu kan keras-keras itu. Akhirnya suatu ketika pengen ngadakan TPG di masjid itu, karena mereka remaja masjid. Izin sama takmir masjid. Akhirnya kata takmir masjid, udah kita buat undangan rapat antara remaja masjid sama takmir masjid. Oke, pas hari hanya itu, teman-teman dari remaja masjid yang pada ngaji itu, sudah pada ngaji itu, datang masjid. Rupanya di masjid itu, takmir masjid itu nyewa preman-preman jalanan, bawa kayu, bawa batu, sandal, masuk ke masjid, dihajar di situ itu, sampai muncrat darahnya itu, sampai orang di rumah sakit itu. Sampai beritanya itu ke tempat kita di Salatiga itu, sampai kita kumpul satu truk itu waktu itu mau perang itu kita itu sudah apalagi kita masih STM, tawuran oke sekali kan kita itu. Ayo berangkat guys, supaya mati kan gitu. Sudah siap-siap kita mau berangkat, kita mau perang itu di sana itu, karena teman-teman kita gitu kan. Alhamdulillah ustaz kita itu masya Allah itu. Kalian mau rebutan parkir kok ini? Dakwah itu nggak seperti ini, sabar aja gitu. Ini belum waktunya kita untuk seperti ini. Alhamdulillah kita didemi sama ustaz kita sampai akhirnya kita sabar. Alhamdulillah itu. Ini di Lombok, saya punya teman di Yaman, teman saya itu dulu di Yaman juga ya. Ada seorang ustaz padahal pondoknya pondok tahfidz ini terkenal, Lombok itu pondok tahfidznya terkenal sekali, Ustaz Fattah itu. Semoga Allah telah merahmati beliau, sudah meninggal dunia. Pondok terkenal kalau di Lombok, Al-Qur'annya top ya semuanya Ustaz Fattah ini. Pondok Al-Qur'an loh padahal bukan apa-apa itu. Tinggal di masyarakat, suatu ketika ada ikhwan situ, masyarakat yang sudah ngaji itu meninggal, dikuburkan sesuai dengan sunnah Rasulullah itu, cepat jalannya. Setelah itu prosesnya itu sesuai dengan sunnah lah itu. Masyarakatnya ngomong ini kucing, ngubur kucing ini kayak gini itu, orang-orang jenggotan ini nggak menghormati orang itu. Akhirnya apa? Nah disitulah kiai-kiai, tokoh-tokoh mengumpulkan masyarakat, provokasi masyarakat. Akhirnya masyarakat kumpul bawa parang, bawa pedang. Dan waktu itu teman saya itu waktu itu masih mondok di situ juga itu, yang di Kayaman itu masih mondok di situ. Itu cerita itu waktu itu sudah nyiapkan pedang itu. Santri-santri pondok itu sudah bawa pedang gitu, dan sudah berjajar di pintu gerbang itu. Pokoknya kata santri-santri itu, warga masuk perang pokoknya itu. Kata mereka sudah siap itu, semuanya sudah siap mati itu waktu itu. Alhamdulillah waktu itu polisi langsung
tahu loh informasi seperti itu, langsung sergap sekali polisi, langsung akhirnya bawa Ustadz sama Hasan Sadid dibawa pulang dibawa pergi sama kepolisian itu. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat datang, sudah pondok sudah nggak ada orang itu. Akhirnya ketika nggak ada orang, dibakar, masjidnya pun dibakar juga sama mereka itu. Jadi nggak sembarangan itu. Siapa yang bakar? Bukan orang kafir itu. Orang kafir wajar mereka benci sama Islam itu. Tetapi ini yang terjadi itu apa? Sunnah itu asing di hadapan kaum muslimin sendiri itu. Dan kejadian ini di mana-mana itu. Kejadian seperti ini itu di mana-mana. Apalagi proses awal-awal dakwah itu terasa sekali itu. Bagaimana beratnya dakwah. Antum sekarang mondok, antum sekarang kenal sunnah. Ketika sunnah sudah jaya seperti ini itu nikmat antum itu. Antum nggak merasakan cerita-cerita itu mungkin antum nggak pernah dengar gitu. Mosok sampai kayak gitu itu. Kenapa? Karena antum itu sekarang ngajinya pun karena dari orang tua sudah kenal sunnah, antum tinggal melanjutkan kan gitu. Tapi dulu bagaimana proses orang tua kita itu ngaji dulu itu mati-matian mereka itu, mati-matian, dan itu kita rasakan, itu. Itu maksudnya itu memang sunnah di akhir zaman itu akan asing. Dan siapa yang membuat asing itu? Tiga. Yang membuat asing itu tiga ini: al-hukamul fasadah, pemimpin yang rusak, kemudian al-ulama fajarah, ulama-ulama, mereka ulama itu tapi fajir mereka itu, fatwanya ikuti hawa nafsu mereka itu. Kemudian yang ketiga al-ubadul jahalah, ahli ibadah tapi bodoh. Kalau mereka sudah ada merusak, dan siapa yang akan bisa mengikis mereka itu? Yang bisa mengikis mereka itu ulama ahlu sunnah wal jamaah, orang yang belajar ilmu agama. Nah itu orang belajar ilmu agama itu, apalagi mondok, antum belajar sunnah di sini di pondok, ngafal Quran, belajar sunnah, belajar fikih, belajar ini, itu pasti akan dibenci sama syaitan. Kenapa? Karena kita itu musuh bebuyutan syaitan, nggak sembarangan itu. Sampai Imam Ibnu Jauzi itu dalam kitab beliau Talbis Iblis di muqaddimah itu bagus sekali beliau. Nanti silakan dibaca di muqaddimahnya itu, masya Allah bagus sekali. Ketika beliau menyebutkan bagaimana jeratan iblis, sampai akhirnya beliau di akhir muqaddimah itu menyebutkan ucapan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan kepada murid-muridnya, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini sekarang orang yang paling disenangi sama iblis untuk cepat mati kecuali saya. Saya itu musuh paling utama iblis, sehingga iblis itu pengen sekali saya itu cepat mati. Hanya beliau ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa anda mengatakan seperti itu? Maka beliau mengatakan, ma waqa'at bid'atun fil masyriq wal maghrib illa qamamtu habis sunnah. Tidak muncul bid'ah di timur dan di barat sampai kepada saya bid'ah itu, kecuali pasti akan saya padamkan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Oleh itu apa? Orang yang bisa memadamkan sunnah itu, memadamkan bid'ah dengan sunnah itu, kebodohan dengan ilmu itu, mereka musuh bebuyutan syaitan. Dan akhir zaman itu, semakin kita dekat dengan hari kiamat itu, nanti du'atun ala abwabi jahannam itu semakin banyak. Dan mereka siapa itu? Dai, ulama, bukan orang bodoh mereka itu. Kalau orang bodoh itu biasa, orang awam itu biasa, tetapi yang paling parah itu ulamanya. Itu Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadis Hudzaifah itu yang terkenal sekali itu hadisnya itu. Hudzaifah kan mengatakan dahulu para sahabat itu kalau datang ke Rasulullah tanya itu mesti tanya kebaikan, karena mereka itu pengen mengamalkan kebaikan. Beda kalau saya itu datang ke Rasulullah, saya tanya itu kejelekan. Kenapa? Saya itu takut kalau saya nggak tahu kejelekan saya akan jatuh. Maka saya tanya, wahai Rasulullah, engkau datang kepada kita itu dari kita dulu jahiliyah, kita hidup pada kebodohan, akhirnya engkau datang menyelamatkan kita. Saya ingin bertanya, fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini yang kau bawa ini akan datang kejelekan? Beliau mengatakan iya, akan datang kejelekan nanti setelah ini. Saya itu tanya lagi, wahai Rasulullah, apakah nanti setelah kejelekan yang datang itu akan datang kebaikan lagi? Maka Rasulullah mengatakan na'am wa fihi dakhon. Ada, tapi ada kabutnya, ada kabut, ada asapnya, itu ada. Setelah itu saya tanya lagi, wahai Rasulullah, terus wa ma dakhonuhu, kabutnya itu apa itu, asapnya itu apa ini? Maka Rasulullah menyebutkan nanti ada dua ini yang merusak Islam itu dua ini. Rasulullah mengatakan qaumun yastahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati ta'rifu minhu wa tunkir. Orang-orang yang mengambil sunnah bukan sunnahku, yang mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Ini yang pertama. Orang ini yang pertama, yaitu yang lebih senang petunjuknya orang kafir daripada petunjuknya Rasulullah SAW.
Setelah itu Rasulullah ditanya lagi kepada Rasulullah, setelah kebaikan yang ditutupi dengan kabut sehingga kebaikan itu samar, nggak kelihatan kebaikan itu. Setelah itu nanti akan datang kejelekan lagi. Rasulullah mengatakan, iya, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di atas pintu neraka, yaitu dia itu di depan pintu neraka manggil orang, ayo masuk neraka itu. Tapi mereka dai, mereka ustaz, kiai, habib, ulama, itu. Kemudian intelektual, cendekiawan. Du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Siapa yang memenuhi panggilan mereka akan diseret itu orang itu ke neraka jahannam. Akhirnya Hudzaifah tanya lagi kepada Rasulullah, sifhum lana, tolong sifatkan kepada kami siapa sifat mereka itu kayak apa itu. Maka Rasulullah mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kita, kulitnya kayak kita itu. Ngomongnya pun kayak kita itu. Kalau ngomong fasih mereka itu, buat orang nangis kalau ngomong itu. Tapi kalau kita ngikuti, kita diseret ke neraka jahanam. Dan itu semakin dekat dengan hari kiamat, semakin banyak. Dan itu pun dinamakan Dajjal. Itu maksudnya dinamakan dengan Dajjal. Para penyesat ini Dajjal juga, tapi Dajjal kecil. Oleh itu Rasulullah SAW itu beliau kenapa lebih menakutkan ini a'immatal mudillin daripada Dajjal yang besar? Ya, kenapa kalau Rasulullah lebih menakutkan? Padahal Dajjal besar itu fitnahnya dahsyat itu. Karena Dajjal kecil itu menyesatkan semua orang. Zaman kita pun Dajjal besar belum muncul. Zaman ini Dajjal besar belum muncul, dan kita belum tentu bisa mendapatkan Dajjal kan itu. Kita berharap pun nggak akan berjumpa itu. Tetapi Dajjal kecil, para penguasa, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu zaman sekarang dahsyat. Banyaknya luar biasa itu. Dan yang menyelamatkan kita itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itu antum itu perlu bersyukur ketika antum itu bisa belajar akidah yang benar, sunnahnya Rasulullah di hadapan seorang ahli ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itu Ayyub As-Sikhtiyani beliau mengatakan, inna min sa'adatil hadath wal ajam, tanda kebahagiaan bagi para pemuda dan orang-orang ajam bukan Arab, ayyuwaffaqa ila alimin min ahli sunnah, ketika Allah memberikan taufik dia bisa duduk di depan salah seorang ulama dari ulama Ahlussunnah. Itu tanda kebahagiaan. Kenapa? Antum bisa selamat. Kalau antum nggak belajar agama, tidak belajar sunnah, fitnah itu dahsyat sekali. Sahabat saja banyak zaman itu, zamannya sahabat saja itu banyak orang-orang yang tergoda dengan fitnahnya Khawarij, fitnahnya Syiah, itu tergoda mereka itu. Hilangnya kapan? Hilangnya ketika mereka itu belajar di majelis ilmu. Sampai ada sebuah riwayat sahih, dan ini ada seorang Khawarij, dia seorang masih muda itu, ikut Khawarij dan waktu itu pengen mengkudeta, berangkat ke Madinah itu, Mekah itu pengen membunuh kaum muslimin waktu itu, memang mau mengkudeta negara. Akhirnya ada suatu ketika itu mereka belajar berangkatnya ke Madinah dulu. Setelah itu baru nanti keluarnya itu ke Mekah ketika musim haji. Ketika di Madinah itu ada seorang pemuda itu mengatakan dalam hatinya, cobalah saya pengen masuk ke masjid Rasulullah. Coba kalau di dalamnya itu ada salah seorang sahabat Rasulullah kalau masih ada itu. Akhirnya masuk Masjid Nabawi, mendapatkan di Masjid Nabawi itu ada pengajian. Ada seorang syekh sudah tua, jenggotnya sudah putih itu. Akhirnya para pemuda itu datang. Ini mungkinlah ada hadis yang bisa menyemangati saya untuk berjihad. Dan mereka anggap kudeta itu kan jihad gitu. Akhirnya apa? Duduklah ini, pemuda ini duduk. Rupanya syekhnya ini sahabat Rasulullah SAW, Abu Tha'labah Al-Khushani. Waktu itu beliau sedang menyampaikan sebuah hadis tentang syafa'atul uzma. Hadis tentang syafa'atul uzma, maqam mahmudah, di mana Rasulullah itu memberikan syafaat kepada manusia di situ. Kemudian nanti sampai akhirnya orang-orang yang masuk neraka jahanam kemudian dikeluarkan dengan syafaat itu. Akhirnya dia berdiri, marah ini pemuda ini. Dia mengatakan, ya Syekh, mada taqul, apa yang kamu sampaikan ini? Ya, akhirnya ditanya, loh, ada apa itu? Ini bukan akidah, ini akidah sesat kalau seperti ini. Orang sudah masuk neraka jahanam gak akan keluar selama-lamanya, kata dia itu. Itu kan akidahnya Khawarij. Karena mereka ngambil dari ayat Al-Quran, semua ayat Al-Quran itu menyebutkan setiap yang masuk neraka jahanam itu kekal. Kullama arada aradu ayyakhruju minha. Sampai Allah mengatakan setiap mereka ingin keluar dari neraka, kembalikan lagi ke neraka. Tidak ada dalam Al-Quran itu orang masuk neraka keluar dari neraka, itu nggak mungkin gitu. Akhirnya apa? Disesatkan itu. Sahabat saja disesatkan itu.
Akhirnya kata sahabat ini dengan tenangnya mengatakan, ya bunayya, anakku, coba duduk-duduk, kita diskusi pelan-pelan. Setelah itu tanya, kamu pernah dengar kan namanya maqam mahmudah? Dia mengatakan, ya saya pernah dengar itu. Kan Allah Ta'ala berfirman sendiri itu, dia ba'atsaka rabbuka maqam mahmudah. Setelah itu ditanya, maqam mahmudah itu apa? Bingung ini pemuda ini, bingung, nggak bisa jawab itu. Setelah itu jelaskan hadis masalah maqam mahmudah. Kemudian beliau mengatakan maqam mahmudah itu syafaat Rasulullah SAW kepada pelaku dosa dan maksiat. Syafaatnya Rasulullah itu namanya maqam mahmudah. Akhirnya setelah itu apa kata pemuda ini? Demi Allah, gara-gara saya duduk sekali di majelis ilmu, hilang semua fitnahnya Khawarij di hati saya itu. Semua syubhat Khawarij hilang setelah itu. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu duduk di situ. Sehingga sampai dia mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Syekh ini yang telah menyampaikan hadis itu di depan saya ketika saya duduk di majelis ilmu, saya termasuk gembongnya Khawarij waktu itu. Begitu apa? Memang belajar itu penting, apalagi antum bisa belajar sunnah itu luar biasa. Antum lepas dari sunnah, bid'ah akan mengawasi antum itu. Tadi saya sebutkan bid'ah dan sunnah itu kontradiksi. Dan nggak mungkin orang lepas dari dua-duanya kosong. Saya nggak sunnah, nggak bid'ah, nggak mungkin itu. Kalau nggak sunnah ya bid'ah itu. Kalau nggak bid'ah ya sunnah itu. Kenapa? Karena ini kontradiksi. Bid'ah itu, kalau sunnah itu redup cahayanya, cahaya sunnah redup, bid'ahnya muncul. Kalau sunnahnya terang, bid'ahnya hilang. Kenapa? Karena bid'ah sunnah itu kayak terang dan gelap. Kayak terang dan gelap gulita. Setiap tempat itu terang, mesti kegelapan hilang. Tetapi kalau tempatnya itu terangnya itu mulai redup, maka kegelapan itu mulai muncul. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak mungkin orang itu bisa lepas dari sunnah dan bid'ah tengah-tengah, itu nggak bisa. Oleh itu pasti bid'ah itu akan menyertai kita. Antum keluar dari belajar agama sunnah, setelah itu pasti apa? Masuk kepada bid'ah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.